Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar sahabat edukasi? Masih semangat menjalani puasa Ramadan? Kembali kita bertemu dalam acara Tausiah Ramadan, upgrade hati di bulan yang suci. Hari ini kita akan belajar bersama kembali dengan tema bahaya meninggalkan Al-Quran. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, kita telah mengenalnya bahwa di dalam Ramadan ini dikenal juga sebagai Syahrul Quran. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ayat yang sering dibacakan di bulan Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan di dalamnya serta sebagai pembeda antara apa? Al-haq dan yang batil. Ketika kita melihat sebagai Al-Quran sebagai pembeda, Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya kita harusnya memperlakukan Al-Quran itu dengan istimewa. Sebuah petunjuk, maka kita harus sering membacanya, menjadikan rujukan setiap kehidupan kita. Setiap kali ada permasalahan, Al-Quran menjadi rujukan. Begitu idealnya. Tetapi realita di lapangan tidak demikian. Ada banyak dari kita yang memperlakukan Al-Quran hanya sebagai kitab pajangan. Nah, kitab yang dibaca mungkin pada saat ada orang yang meninggal gitu ya, yang dibaca Yasin saja. Kita lupa bahwa di Al-Quran itu masih ada 29 surat lain yang di dalamnya tersirat surat-surat atau ayat-ayat yang berisi tentang petunjuk yang luar biasa. Di momen Ramadan ini kita sudah masuk 10 hari kedua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan di dalam Al-Quran. Karena kekhawatiran itu Rasulullah sendiri sudah pernah menyampaikan ke dalam rohnya, kegalauan beliau ya. Wahai Robku, umatku sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran. Rasulullah menjelang kematiannya masih memikirkan kita, umatnya. Karena Rasulullah tahu pada saat manusia atau umatnya meninggalkan Al-Quran, maka disitulah letak banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang akan muncul di tengah umatnya. Sahabat edukasi yang saya cintai dimanapun Anda berada. Bagaimana kemudian dampak dari ketika kita mulai meninggalkan Al-Quran? Dampak jelas yang pertama itu adalah kesesatan. Seperti tadi yang disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 183, Al-Quran itu adalah huda. Huda itu artinya petunjuk. Sekarang kita bayangkan kalau seandainya kita punya GPS. Tapi GPS kita tidak pernah kita upgrade, maka petunjuk yang muncul adalah petunjuk-petunjuk yang menyesatkan. Al-Quran juga sama. Jika kita tidak pernah interaksi dengan Al-Quran, maka yang muncul adalah kecenderungan hati kita untuk memilih petunjuk-petunjuk yang salah, bukan kembali pada petunjuk Rabb-nya. Yang terjadi adalah hidup kita semakin sesat, semakin jauh ya. Dampak kedua pada saat kita menjauhi Al-Quran adalah hidup yang semakin sempit. Saat petunjuk itu sudah tidak ada di tangan kita, maka segala permasalahan itu akan kita lihat menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya. Karena Al-Quran sendiri menyampaikan bahwa ketika engkau dekat dengan Al-Quran, maka aku akan memberikan petunjuk jalan keluar atas setiap masalahmu. Para ulama memperlakukan Al-Quran dengan luar biasa. Mereka sehari aja, Rasulullah sendiri sebagai tauladan kita, pada saat dia qiyamul lail,
Dia bisa membaca Al-Quran itu berjuz-juz ya. Kalau di rumah Aisyah, Rasulullah pernah sholat itu tahajud sampai 11 rakaat. Tetapi berbeda di rumah sahabat yang lain. Rasulullah hanya sholat 2 rakaat. Apakah sebentar? Oh, ternyata tidak. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Kemudian dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Sudah berapa juz itu? Ya. Dan itu karena itu Rasulullah sholat tahajudnya hanya 2 rakaat di malam itu. Dampak dari kita meninggalkan Al-Quran yang ketiga adalah dibutakan mata hati kita. Naudzubillah min dzalik. Sahabat edukasi tentu tidak ingin ketika ini terjadi pada diri kita. Dibutakan ini bukan dibutakan matanya, tapi dibutakan mata hatinya. Saat nasihat-nasihat tidak lagi menyejukkan, saat ada orang yang azan menjadi sesuatu yang menyesakkan di dada. Naudzubillah. Ya, jika ini sampai terjadi pada diri kita, semoga kita terlindungi dari orang yang seperti itu. Dampak dari kita meninggalkan Al-Quran yang keempat adalah hati yang semakin keras. Kita bayangkan ya, Al-Quran itu adalah kitab yang bisa melunakkan hati. Seorang Umar bin Khattab, ya, beliau terkenal sebagai preman ya pada zamannya Nabi Muhammad. Tapi kemudian beliau luluh lantak setelah mendengarkan sang adik membacakan surat Thaha. Begitulah Quran. Saat sudah memberikan hidayah dari hanya sekedar lantunan ayat, maka seorang yang keras hatinya sekalipun, maka dia akan luluh. Tapi bagaimana ketika Al-Quran mulai meninggalkan kita? Maka lambat laun hati yang tadinya agak sensitif pada kemaksiatan menjadi lebih bebal, lama-lama menjadi keras. Ya. Dan akhirnya nanti akan menjadi dampak yang kelima. Bagaimana ketika seseorang sudah hatinya mulai keras, maka dia akan hidup dengan kezaliman dan kemaksiatan. Bahkan bisa jadi dia tidak sadar. Kalau pada saat interaksi kita dengan Quran itu baik, maka Al-Quran akan memberikan sensor pada kemaksiatan. Ada rasa takut, ada rasa khauf gitu. Tapi pada saat kita mulai meninggalkan Quran, maka yang terjadi rasa takut itu perlahan-lahan hilang, bahkan menunjukkan kemaksiatan itu bisa terang-terangan. Dan itu banyak terjadi sekarang. Ketika orang berpacaran sudah tidak sembunyi-sembunyi, orang berzina sudah berada di luar, orang melakukan kemaksiatan dia pertontonkan, bahkan diviralkan di medsos. Begitu ya? Ya, ini yang terjadi. Apa yang menyebabkan umat Islam, apalagi di Indonesia kita termasuk orang yang mayoritas, justru seperti itu ya, karena kita sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Ada beberapa sahabat datang ke saya. Beliau mengatakan, Mbak, saya dulu juz itu sampai ngaji itu sudah sampai juz 1. Sudah 4 tahun ini saya tidak membaca Quran. Pada saat itu dia sudah mulai bacaannya sudah mulai tidak lancar. Bahkan yang terparah ada beberapa huruf Quran sudah mulai hilang dalam ingatannya. Lihatlah, hanya dalam kurun waktu 4 tahun tilawah dia, bacaan Quran dia hilang begitu saja. Nah, sahabat edukasi, kita berharap tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Kalaupun ada sahabat edukasi yang seperti tadi, maka segeralah beristighfar. Belum ada kata terlambat. Selama ajal belum di kerongkongan, maka mari kita kembali ke dalam Al-Quran. Ada banyak fasilitas yang bisa kita gunakan. Ada TPQ, ada grup One Day One Juz, ada taklim-taklim yang bisa kita manfaatkan untuk belajar Quran lagi, meskipun usia kita sudah mulai beranjak dewasa. Sahabat edukasi, semoga Ramadan kali ini kita menjadi orang yang seperti Rasulullah sampaikan, menjadi orang-orang yang tidak merugi. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Masih ada sisa Ramadan, mari kita manfaatkan setiap detik kita dengan interaksi ke dalam Al-Quran. Semoga keinginan baik kita ini menjadikan jalan bagi kita untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Selamat berbuka puasa, salam sayang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.